Jadi semua orang berpartisipasi, semua orang beremansipasi. Jadi tidak emansipasinya itu tidak diskriminatori gitu ya. Lalu kedua, kepentingan masyarakat adalah utama, bukan kepentingan orang seorang. Jadi yang diutamakanlah kepentingan masyarakat. Tidak berarti kepentingan orang seorang diabaikan, diperlakukan semena-mena. Tidak. Tapi menjadi prioritas. Yang prioritas adalah kepentingan masyarakat. Terus kemakmuran itu adalah untuk masyarakat. Yang penting adalah kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang seorang. Nah, ini inti dari demokrasi ekonomi. Lalu sekarang demokrasi ekonomi itu dirusak oleh apa yang disebut Washington Consensus atau konsensus Washington yang dipaksakan untuk berlaku di Indonesia oleh IMF tentunya dan Bank Dunia. Dan saya heran kenapa kita gampang sekali bertekuk lutut atau menyerah gitu. Washington Consensus atau konsensus Washington itu adalah deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi. Nah, ketiga-tiganya bertentangan dengan pasal 33. Oke, Prof. Sebelum kita lanjutkan lagi, tadi Prof cukup bagus melanjutkan secara historical. Ternyata memang bibit-bibit kapitalisme dan neoliberalisme itu di awal founding fathers kita sudah di-cut ya. Tapi mereka terus bergerilya kan, bergerilya terus. Kayak sekarang mungkin sudah dikenal tadi, mungkin istilah-istilah mafia Berkeley atau poros Washington dan semuanya. Prof juga tadi sudah menyebut salah satu nama tokoh besar mereka. Seperti itu. Tapi saya akan coba ke Bang Hotlan sendiri. Kita melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Edi tadi tentang masalah historical tadi. Dan ternyata secara prinsipil tahun 1955 ya. Dan founding fathers kita juga secara tegas, dan itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45 asli ya, yang bukan di undang-undang yang asli. Itu juga memang sangat menentang liberalisme dan mendorong itu. Tapi dalam konteks kekinian, hari itu sekarang terpinggirkan. Nggak ada yang namanya emansipatori dan emansipasi, nggak ada yang namanya demokrasi. Yang ada adalah penguasaan kelompok seseorang terhadap hajat orang banyak. Bang Hotlan lihatnya seperti bagaimana? Saya banyak berkecimpung di praktis ya. Jadi in practical itu simpel sih berpikirnya saya. Simpelnya, kenapa kok kita selalu mempersoalkan relationship kita dengan pemberi dana kan? Kalau saya misalnya sebagai seorang praktisi yang selama ini berkecimpung di bank, ya simpel saja. Bank itu mempunyai nasabah dari berbagai bentuk masyarakat. Ada yang customer, consumer loan misalnya, ada yang retail, ada yang komersial, ada yang corporate, dan yang sekarang ada yang mega corporation kan gitu kan. Persoalannya ketika si retail, si customer, si consumer yang loan yang kecil ini, si komersial kredit berdiskusi dan meminta dana dari bank, mereka umumnya menyerahkan ketentuan itu diatur oleh bank karena mereka percaya kalau bank memberikan rule of the game-nya itu akan bagus kan. Sehingga si bank itu membantu mereka untuk melakukan suatu perjanjian. Tentu ketika bank itu memberikan perjanjiannya yang menguntungkan bagi dia, itu natural kan gitu kan. Nah, tapi ketika corporate yang mega corporate itu datang ke bank, tentu mereka harus ada suatu bargaining position. Nah, persoalannya kita ini sekarang ketika berhadapan dengan katakanlah IMF, Washington, or whatever the name, even itu IMF, kita mampu nggak menjadi corporation thinking waktu berdiskusi kepada mereka? Kalau kita tidak mampu, tidak akan ada pernah bargaining position yang equal. Oleh karena itu menurut hemat saya, makanya PPRN ini konsepnya adalah education is a very important kepada setiap manusia, terutama yang diutamakan di bangsa ini. Persoalannya, apakah betul bangsa kita mencari manusia-manusia pemimpin
yang berkualitas dan memiliki kemampuan berpikir untuk menciptakan dirinya bergaini kepada orang lain. Oke. That's the important. Oke, menarik itu. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Tapi nanti pada sesi berikutnya kita akan coba lebih membahas lagi fungsi dari pendidikan dan bargaining position dan historical yang diutamakan oleh Prof. Sri Edy. Karena hari ini emansipatory, demokrasi itu tidak ada, yang ada adalah eksploitasi delom-parlom oleh kekuatan-kekuatan asing, oleh aktor-aktor yang lain. Dan itu berkolaboratif dengan kekuatan-kekuatan jejaringan epistemisi kaum liberal di Indonesia. Pemirsa tetap bersama dengan Insight Strategic Forum. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, lebih fokus tentang pembahasan dan pembedahan demokrasi ekonomi di Indonesia.